Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Halo, hari ini bertemu kembali dengan Bu Fiska ya di pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Kita baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar dilanjutkan ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa dimengerti dan memudahkan teman-teman semua ya. Nah, teman-teman semua masih ingat gak pembelajaran kita sebelumnya? Iya, kita pekan kemarin sudah belajar tentang materi baru tentang energi. Oke, kita sudah mengenal macam-macam sumber energi ya. Masih ingat gak apa saja? Nah, jadi sumber energi itu banyak ya teman-teman semua. Di antaranya yang pertama sekali ada matahari, ada angin, ada air, ada apa lagi? Listrik, benar. Kemudian ada apa lagi? Batu bara, minyak bumi, banyak sekali ya. Beserta manfaatnya. Kemarin teman-teman udah nulis. Sekarang kita akan lanjutkan membahas tentang sumber energi terbesar di bumi. Nah, kira-kira siapa yang tahu nih? Apa ya sumber energi terbesar di bumi? Iya, sumber energi terbesar di bumi adalah matahari ya. Jadi adalah matahari. Hari ini kita akan belajar mengenal tentang energi matahari dan manfaat dari energi matahari itu apa saja ya. Oke. Nah, energi matahari sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu tentang matahari. Teman-teman pasti tahu ya, matahari itu adalah yang berada setiap hari di bumi kita. Jadi sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari yang menyinari dunia pada siang hari ya. Nah, pada setiap harinya kira-kira matahari itu menghasilkan energi apa saja ya? Iya, jadi matahari itu menghasilkan energi, ada namanya energi panas dan ada namanya energi cahaya teman-teman semua. Kalau energi matahari ini itu dimanfaatkan oleh manusia, kemudian dimanfaatkan juga oleh hewan dan juga tumbuhan ya. Jadi ketiga-tiga makhluk hidup baik manusia, hewan dan tumbuhan itu sama-sama membutuhkan energi matahari ya. Tumbuhan membutuhkan energi panas matahari untuk apa? Ayo, kalau kita manusia pasti tahu ya, banyak sekali manfaat dari matahari ini ya. Untuk menjemur pakaian, menjemur semua barang-barang kita yang basah ya, menjemur makanan. Tapi kalau tumbuhan untuk apa Bu gunanya matahari? Nah, bagi tumbuhan dia membutuhkan energi panas matahari itu untuk proses fotosintesis ya. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut apa itu fotosintesis Bu. Nah, kemudian bagi hewan ini memerlukan energi matahari itu untuk penerangan dan energi panas matahari untuk menghangatkan badannya ya. Jadi
Untuk hewan, yang pertama untuk penerangan bagi mereka dan juga untuk menghangatkan badannya. Nah, manusia menggunakan energi matahari untuk mengeringkan pakaian dan bahan pangan, menghangatkan badan, membuat garam, dan lain sebagainya. Nah, saat ini manusia mulai memanfaatkan matahari itu untuk bahan bakar mobil juga, teman-teman semua. Jadi, pada bagian atas mobil itu terdapat sel surya yang akan menangkap panas matahari dan mengubahnya menjadi energi gerak. Nah, dengan demikian penggunaan bahan bakar minyak dapat dihemat, ya. Energi matahari ini juga telah digunakan di rumah dan di kantor-kantor. Caranya dengan menggunakan bantuan alat yang disebut sel surya atau panel surya. Nah, alat ini mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Jadi energi panas matahari itu diubah menjadi energi listrik. Nah, sel surya juga dapat digunakan untuk memanaskan air di tandon air. Di beberapa rumah daerah pegunungan menggunakan panel surya untuk memanaskan air, sehingga kebutuhan air hangat tercukupi tanpa menggunakan listrik. Energi matahari ini juga dapat digunakan untuk menyalakan lampu. Lampu yang menggunakan energi matahari disebut sebagai lampu tenaga surya. Lampu ini dapat digunakan di dalam maupun di luar ruangan. Pemakaian di luar ruangan misalnya pada lampu taman atau lampu lalu lintas. Nah, kemudian berikutnya setelah energi matahari, kita akan membahas hari ini tentang sumber energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif ini sangat diperlukan teman-teman semua untuk membantu negara agar tidak perlu menaikkan harga bahan bakar, mengurangi ketergantungan pada negara-negara lain. Untuk pasokan minyak, membatasi penggunaan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, seperti minyak, batu bara, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, penggunaan sumber energi alternatif ini juga dapat membantu mengurangi polusi lingkungan serta tidak memberikan efek negatif pada alam, seperti pada air, udara, hutan, dan lain-lain. Tentunya, penggunaan sumber energi alternatif juga membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga juga bisa membantu perkembangan ekonomi. Wah, jadi banyak sekali ya manfaat dari sumber energi alternatif ini. Selain dapat mengurangi ketergantungan kita untuk mengambil produk-produk dari negara lain, mengambil bahan dari negara lain, juga dapat membantu perkembangan ekonomi, ya, menciptakan atau membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Nah, kira-kira apa saja sih Bu contoh dari sumber-sumber energi alternatif ini? Ada beberapa ya. Yang pertama adalah tenaga nuklir. Jadi, tenaga nuklir ini merupakan contoh dari sumber energi alternatif, ya. Kemudian apa sih manfaat dari tenaga nuklir ini? Nah, jadi tenaga nuklir ini merupakan sumber energi alternatif yang dapat diperbarui. Nomor 1, proses yang digunakan ini dikenal sebagai fisi nuklir. Jadi nuklir itu adalah nanti dia memanfaatkan pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan bantuan dari reaktor nuklir, kemudian dan air panas untuk menghasilkan uap. Kemudian diubah menjadi kerja mekanik untuk menghasilkan listrik. Jadi dari tenaga nuklir, ya.
Kemudian sumber energi alternatif yang kedua ada namanya energi biomassa ya. Materi biologis yang hidup dan mati itu disebut biomassa ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga ada tenaga panas bumi. Nah, kemudian yang keempat ada namanya tenaga air. Yang kelima ada tenaga angin. Kemudian selanjutnya tenaga surya atau matahari. Kemudian yang terakhir ada namanya tenaga gelombang laut. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai sumber energi alternatif ini, boleh teman-teman lihat dan dibaca kembali buku tematiknya ya. Tema 2 halaman 112 sampai 113 ya teman-teman semua. Nah, kira-kira itu ya pembahasan materi kita pada hari ini. Tadi sudah kita bahas tentang energi matahari beserta manfaatnya, kemudian tentang sumber energi alternatif. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahaminya dengan baik ya. Baik, untuk hari ini teman-teman tugasnya adalah setelah menyimak dan menonton video pembelajaran dari Bu Fiska ini, silahkan tulis di buku tulisnya apa yang akan ditulis. Nah, yang akan ditulis adalah silahkan teman-teman tulis manfaat dari energi matahari. Nah, yang pertama manfaatnya bagi manusia apa? Kemudian bagi tumbuhan. Dan yang ketiga bagi hewan. Tadi sudah Bu Fiska jelaskan ya. Silakan tulis manfaatnya satu persatu. Manfaat energi matahari bagi manusia apa? Kemudian bagi tumbuhan apa? Dan bagi hewan apa saja ya. Oke. Tetap semangat. Semoga Allah selalu memudahkan setiap urusan kita ya teman-teman semua ya. Nah, tugasnya Bu Fiska tunggu teman-teman semua. Dan tak lupa Bu Fiska mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khair kepada teman-teman semua untuk pembelajaran kita hari ini ya, yang sudah menyimak dengan baik video Bu Fiska. Kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bu Fiska tutup dengan membacakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.